Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hebat Rumah Quran Amaluna, ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, saya Rimba Limbangani dan di sebelah saya adalah istri saya, Diah Sumaryani. Kami adalah founder Rumah Quran Amaluna. Alhamdulillah, berbicara mengenai sejarah berdirinya Rumah Quran Amaluna, 2012 Alhamdulillah Allah memberikan rezeki rumah ini untuk kami miliki, untuk dijadikan tempat usaha. Qadarullah dalam waktu 1 tahun kurang, usaha itu tidak berjalan. Sehingga 4 tahun lamanya rumah ini terbengkalai dan tidak dijadikan apa-apa oleh kami. Seperjalanan hijrah kami, cita-cita kami ingin mendirikan sebuah sekolah atau pondok pesantren untuk para penghafal Quran. Alhamdulillah di 2016 tercetus di bulan September kita sepakat untuk membuat satu tempat dan menempatkan rumah ini sebagai awal atau tonggak berdirinya pondok pesantren yang insya Allah kami akan dirikan, yaitu Rumah Quran Amaluna. Rumah Quran Amaluna ini kami namai seperti halnya rumah, bahwa rumah itu adalah tempat kita kembali, tempat kita berpulang setelah beraktivitas, setelah berlelah-lelah. Quran adalah kitabullah yang diturunkan kepada Nabi kita Rasulullah SAW, di mana Al-Quran ini adalah panduan hidup kami, panduan hidup umat muslim. Dan Amaluna adalah sebagai bentuk harapan dan cita-cita kami, di mana amal ini bukan amal kami saja atau amal kalian saja, tapi Amaluna adalah amal kita semua. Mudah-mudahan dengan cita-cita ini Rumah Quran Amaluna bisa berjalan dengan baik dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, 5 tahun perjalanan kami di dalam ladang dakwah ini, Allah hadiahkan kami dengan diamanai satu rumah lagi. Alhamdulillah, sudah hampir 8 bulan ini rumah itu terisi oleh para santri mukim yang telah mondok di Rumah Quran Amaluna ini, yaitu ditempatkan di Pondok Tahfidz Quran Amaluna. Setelah perjalanan waktu ini, alhamdulillah tahun ini kami dihadiahi juga oleh Allah, diamanahi oleh saudara kami, satu muslim, satu lagi tempat rumah atau tanah yang insya Allah bulan ini, tahun ini akan mulai kami rancang untuk dibangun. Insya Allah bagi teman-teman yang ingin, saudara-saudara yang ingin ikut serta untuk pembangunan rumah tahfidz untuk pondok ikhwan, insya Allah di bulan September ini kami akan mulai untuk membangunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Amaluna dimanapun berada, saya Diah Sumaryani. Alhamdulillah, saat ini saya diamanahi sebagai Direktur Rumah Quran Amaluna. Jadi awal mula Rumah Quran Amaluna ini berdiri mungkin adalah suatu bentuk kegelisahan dari kami, bahwa begitu banyak anak-anak yang menjadikan aktivitas mengaji itu sebagai aktivitas sampingan gitu. Jadi mereka hanya sekedar mungkin mengisi waktu untuk mengaji di sore hari sepulang sekolah gitu. Nah, jadi dari kegelisahan itulah kami akhirnya membentuk lembaga Rumah Quran Amaluna ini sebagai bentuk pembuka paradigma berpikir orang tua bahwa mengaji itu tidak hanya sekedar mengaji. Jadi alhamdulillah awal berdiri Amaluna itu kami memiliki 13 santri. 13 santri, kemudian berjalan 2 bulan kemudian alhamdulillah Allah amanahi mungkin lebih dari 30 santri, alhamdulillah. Nah, sejalan waktu sekarang alhamdulillah sudah 6 tahun Rumah Quran Amaluna berdiri, Allah amanahi sekarang sekitar kurang lebih 120 santri dan santriwati yang sekarang aktif mengaji di Amaluna gitu. Kemudian metode pengajaran yang kami ajarkan adalah memang cara pembelajaran di kami tidak hanya sekedar mengaji. Jadi ada target yang memang harus dipenuhi oleh santri dan santriwati yang mengaji di Rumah Quran Amaluna. Jadi
di Rumah Quran Amaluna ini dibagi menjadi 4 grade. Ada grade pertama, grade kedua, ketiga, kemudian ada grade lanjutan. Di grade pertama, fokus kami adalah pembetulan makharijul huruf. Jadi untuk grade awal ini semua santri harus bisa melafalkan huruf hijaiyah dengan makhraj yang benar gitu. Jadi untuk di grade pertama itu betul-betul fokus pada pelafalan makharijul huruf yang benar. Kemudian di grade 2, di grade 1 mungkin memang belum ada hafalan. Kalau di Rumah Quran Amaluna itu belum ada hafalan karena memang difokuskan di grade 2 untuk hafalan Al-Qur'annya. Di grade 2 itu sudah masuk ada hafalan, target hafalan yang memang harus dipenuhi. Jadi untuk grade 2 itu hafalan yang harus diselesaikan selama di grade 2 itu dari surah An-Naba sampai Al-Infitor. Kemudian untuk target tahsinnya mungkin sudah mulai mengenal hukum nun mati dan tanwin, hukum mim mati, kemudian huruf lin itu sudah mulai diajarkan di grade 2. Kemudian di grade target di grade 3 itu hafalan sudah bertambah lagi dari mulai surah Al-Mutaffifin sampai Ad-Duha. Jadi target-target hafalan itu terus berjalan sampai di grade lanjutan. Jadi untuk tahsin juga di grade 3 berbeda lagi. Ada lagi tahsin materi tahsin yang memang targetnya harus diselesaikan oleh santri di Rumah Quran Amaluna. Jadi selama 1 tahun kami menargetkan mungkin 1 tahun 4 bulan ya. 1 tahun 4 bulan itu anak-anak santri di Rumah Quran Amaluna harus bisa menyelesaikan 1 juz. Insya Allah dengan hafalan yang mungkin. Kemudian target Cordobana kita pakainya metodenya Cordobana. Jadi dalam 1 tahun itu selesai menyelesaikan metode Cordobana. Jadi 1 tahun itu anak-anak sudah menyelesaikan hafalan 1 juz, kemudian sudah bisa masuk mengaji memakai Al-Quran. Jadi sudah bisa baca Al-Quran. Insya Allah dengan tajwid yang insya Allah mudah-mudahan sudah terpenuhi targetnya. Kemudian pengajarnya alhamdulillah sekarang sudah diamanahi 7 asatid. Jadi ada 6 ustazah dan 1 ustadz gitu di sini tuh. Jadi semuanya total kelas yang ada di Amaluna itu semua 13 kelas semuanya. Dari grade 1 sampai grade lanjutan itu semuanya totalnya 13 kelas gitu. Ya, tahsin dan tahfiz. Alhamdulillah di Rumah Quran Amaluna sama sekali tidak memungut biaya gitu. Jadi kita melakukan proses pembelajaran mengaji ini free ya, tidak dipungut bayaran sama sekali gitu. Jadi memang karena kami berprinsip Al-Quran adalah ilmu Allah yang berapapun kita bayarkan mungkin tidak akan terpenuhi ya gitu. Jadi apa yang dilakukan di Amaluna itu semuanya free gitu. Cuman memang kami menyediakan ladang amal untuk berinfak kepada orang tua yang mau itu juga silahkan berinfak. Kalaupun tidak apa-apa gitu. Sama sekali tidak ada pemungutan biaya sama sekali insya Allah. Santriwati Rumah Quran Amaluna beragam dan memang ada dari kelas 1 SD sampai SMA. Alhamdulillah para asatid di Rumah Quran Amaluna dari awal mereka bergabung dengan kami di Rumah Quran Amaluna memang mereka semua sudah berazam bahwa mereka memang ingin berkhidmat di Rumah Quran Amaluna. Jadi memang mereka sudah tidak, mungkin kami dari awal memang sudah membicarakan hal itu bahwa kalau di Rumah Quran Amaluna itu memang mungkin bukan tempatnya untuk mencari uang gitu atau
mencari yang lain-lainnya gitu ya, gitu. Jadi memang dari awal kami sudah dibicarakan itu, dan memang alhamdulillah seluruh asatidz di sini memang semua sudah mempunyai niat yang sama dengan kami, mempunyai frame yang sama, frekuensi yang sama, bahwa memang kami ingin menghidmatkan diri gitu untuk membentuk generasi-generasi yang memang mudah-mudahan mencintai Al-Quran gitu. Kalau selama ini sih, kalau misalkan memang ada infak yang masuk, alhamdulillah itu dibagi-bagi gitu ya. Kalau alhamdulillah ada infak, kalaupun enggak, ya mungkin memang belum ada rezekinya gitu. Jadi mereka memang sudah berkomitmen seperti itu gitu. Sudah berprinsip bahwa apa yang kami jalani ini bukan suatu bisnis ya. Ini adalah bentuk perdagangan dengan Allah. Jadi biarkan saja SK-nya turun dari Allah. Makanya mungkin asatidz di sini sudah berprinsip, biarlah nanti Allah jugalah yang nanti yang ngasih memenuhi apa yang mereka inginkan gitu, mungkin gitu. Kalau total santri mungkin kalau ini ya 120 ya, jadi ada yang sudah lulus, ada yang memang akhirnya meneruskan mondok ya, kan misalkan mereka ngaji di Amaluna SD nih, beres SD itu mereka SMP-nya ternyata mondok, ya berarti kan berhenti ya gitu. Jadi mereka berhenti. Kemudian yang SMP ternyata mondoknya SMA, mereka tuh beres gitu. Biasanya yang keluar itu seperti itu sih gitu. Sempat mau 200 ya? Iya. Waktu dulu, tapi posisinya yang keluar karena ya mondok, karena ya. Selesai. Ya rata-rata sih mereka keluarnya karena misalkan karena memang harus mondok. Karena keluar sekolah. Ya tapi ada juga lah yang ternyata mereka tidak bisa mengikuti target di Amaluna misalkan. Jadi udah nggak bisa nih ngikutin target yang ditetapkan di Amaluna, ya akhirnya mereka berhenti.